بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Ra'aitu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Ana. Maksudnya dari penggalan hadis itu adalah Rasulullah SAW puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan di antara bulan yang paling banyak beliau puasa. Lebih banyak daripada bulan Muharram. Iya. Mana yang lebih afdal memperbanyak puasa, di bulan Ramadan, bulan Muharram, atau bulan Sya'ban? Ini Rasulullah Tapi bagaimana dengan hadis wa afdhalus siyam ba'da siyam syahri Ramadan siyamu syahrillahi Muharram. Ba'da siyamu syahri, puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Gimana itu? karena setiap bulan-bulan haram itu Allah melipat gandakan puasanya. Di bulan haram itu ganjaran pahalanya lebih besar. Allah lebih memperbanyak. Kenapa? Beliau bilang lebih afdal di bulan Muharram, tapi kenapa beliau justru lebih banyak di bulan Sya'ban? Itu ketika sebelum menghadapi Ramadan sebagai latihan sebelum masuk. Ya. Baik. Ada juga sebab lain. Betul? Yang belum. Ya. Antum. Berarti antum belum siap. Yang siap saya, yang siap saya. Ya. Masya Allah, antum siap ya dengan pertanyaan singa apapun ditanya siap menjawab. Nah. Mengapa Rasulullah mengatakan pendapat pertama bahwa ketika itu Rasulullah belum mengetahui bahwa itu berpuasa memperpanjang sehingga dia memperpanjang. Ya. Itu satu pendapat, iya. Yang kedua, mengapa Rasulullah memperpanjang puasa karena seperti halnya sholat sunnah rawatib yang memberi sholat wajib itu lebih dianjurkan. nah, jayid. Yang kedua, yang ketiga, Sholat puasa pada bulan Sya'ban itu Rasulullah lakukan untuk mempersiapkan diri. nah, Masya Allah, ahsan. Masih ada? Cukup? Ada yang tambahan? Ada yang punya tambahan? Ya, sebagian juga ulama mengatakan, ya, atau Anda sebutkan atau tidak ini, yang lalu Anda lupa ya, apa akan sebutkan, bahwa karena istri si Nabi SAW itu di bulan Sya'ban mengqadha puasa mereka, yang utamanya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menghargai istrinya yang sedang mengqadha, ya, karena tidak lagi waktu yang lain, maka beliau juga tidak, ya, maka beliau juga berpuasa, karena jika tidak berpuasa pun tidak bisa menggauli istrinya, ya, karena itu ini juga sebab. Walaupun ada yang sebaliknya, ya, sebagian ulama kita mengatakan
kenapa Aisyah radhiyallahu anha dan sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha puasa Ramadannya nanti di bulan Sya'ban, karena disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk mengqadha, karena disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya. Terakhir atau sebelum terakhir, tadi di sini ada kata-kata wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Beliau puasa paling banyak di bulan Sya'ban. Itu riwayat pertama. Tapi di riwayat kedua dikatakan di sini kana yasumu Sya'bana kullahu. Gimana itu? Tadi dikatakan paling banyak puasanya di bulan Sya'ban dan tidak ada bulan yang beliau sempurnakan untuk berpuasa kecuali Ramadan. Tapi di riwayat kedua wa kana yasumu Sya'bana kullahu. Semua Sya'ban beliau berpuasa. Gimana maksudnya? Gimana memadukan antara dua hadis ini? Hadis pertama memang mengatakan Rasulullah SAW puasa sebagian daripada bulan Sya'ban atau memperbanyak puasa bulan Sya'ban. Kemudian Sebagian besar, ya. sebagian di hadis kedua Aisyah juga. Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW berpuasa full di bulan Sya'ban. Ya, itu pertanyaannya. Kata full di sini menggambarkan bahwa memperbanyak dari puasa Sya'ban. Tidak semuanya. Bagaimana Artinya kadang kata-kata kul artinya bukan semuanya. Bagaimana itu penjelasannya? maksudnya adalah ketika seseorang sholat malam dan dia mengerjakan sholat malam beberapa menit, itu dikatakan dia mengerjakan sholat malam suntuk. Iya. Kalau sangat banyak, ya, bukan berapa menit, kalau berapa menit tidak dikatakan kul, ya. Artinya sebagian besar malamnya dia gunakan untuk sholat, maka dikatakan dia sholat satu malam suntuk. Padahal jelas ada waktu dia istirahat juga, ya. Siapa yang mengatakan, ulama siapa yang bilang seperti itu? Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, ahsanta. Yang terakhir, ada kata-kata fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Siapa yang mau terangkan ini? Ini penutup ini. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Siapa? Tafadhal. Rasulullah mengatakan bahwa maksudnya bahwa Allah tidak memberikan pahala kepada kita sendiri yang meninggalkan, yaitu Allah tidak akan meninggalkan kita sampai kita meninggalkan. Ya, Artinya iya. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua? yang kedua bahwa Tafadhal. Yang terakhir. Kalau ikhwah tadrib semua menyerah, kita minta bantuan ikhwah istibah. Ya. Bahwa Allah SWT tidak ada bosan walaupun hamba itu telah bosan. Jadi tidak menunjukkan bahwasanya Allah bersifat bosan, ya. Artinya sampai pun kalian bosan melakukan amalan, Allah tidak bosan untuk senantiasa menanti ya amalan-amalan hambanya dan untuk menyiapkan
pahala bagi pelaku-pelaku kebaikan. Ya, baik. Kuas sekalian, kita mulai ya. Malam hari ini bab kita babun an-nahyu an shaumid dahri. Bab larangan berpuasa sepanjang tahun. Artinya setiap hari. Liman tadarrara bihi, bagi orang yang akan atau puasanya itu akan membahayakannya. Au fawwata bihi haqqan, atau karena dia berpuasa seperti itu maka dia akan menyanyiakan ada hak atau tidak mampu menunaikan sebagian hak orang lain. Au lam yuftir al-aidaini wat tashriq, atau maksudnya orang yang terus berpuasa walaupun di kedua hari raya dan walaupun di hari-hari tasyrik. Wa bayan, dan penjelasan tafdil saumi yaumin wa iftar yaumin, dan penjelasan tentang puasa yang afdal, puasa sehari puasa dan sehari berbuka. Ya. Jemaah sekalian, bab ini seperti yang kita sering katakan bahwa penjudulan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang larangan puasa terus-menerus. Artinya setiap hari sepanjang tahun. Tapi tidak secara mutlak larangan ini, ya. Karena sebagian ulama melakukannya, atau sebagian ulama hampir melakukannya seperti ini. Kalau begitu apa atau kapan ini dilarang orang berpuasa tiap hari? Imam Nawawi menyebutkan ada 3 contoh terlarang. Pertama, liman tadarrara bihi, bagi orang yang melakukannya dan ternyata hal itu membahayakannya, artinya membahayakan kesehatannya. Karena dia puasa terus-menerus, tiap hari puasa, maka dia akan membahayakan fisiknya atau kesehatannya. Yang kedua, ketika dia melakukan hal itu menyebabkan dia mungkin rajin puasa, tapi ada hak-hak orang lain yang dia tidak bisa tunaikan yang seharusnya dia tunaikan. Dan yang ketiga, ini terlarang apabila maksud dia puasa terus-menerus, memang terus-menerus, biar datang hari Id pun dia tidak mau buka, dia tetap berpuasa. Datang hari tasyrik, dia juga tetap berpuasa. Jadi itu terlarang jika maksudnya memang puasa tiap hari betul tanpa ada stop sama sekali walaupun hari raya. Artinya kalau dia tetap memperhatikan hari-hari yang diharamkan puasa, boleh-boleh saja. Ya, gitu isyarat dari Imam Nawawi rahimallahu taala. Kemudian beliau menjelaskan bagian akhir dari judul bab ini adalah penjelasan bahwa lebih baik dari itu, solusi dari orang yang mau puasa tiap hari, ada solusi yang terbaik, yaitu puasa Daud. Ya, puasa sehari, buka sehari. Besok buka. Besoknya lagi, besok buka, maksudnya besok tidak puasa ya. Lalu sehari puasa dan seterusnya. Kita akan bahas hadis-hadis ini. Dan di bab ini ada berapa? 7 ya? 8 hadis, semuanya datang dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan ibadahnya yang banyak, atau ahli ibadah. Ya, dia simbol untuk ahli ibadah. Secara umum sekalian, para sahabat ahli ibadah. Banyak puasa, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, banyak jihad, banyak. Ya, mereka adalah generasi yang terbaik ibadahnya. Tapi tentu saja masing-masing punya kekhasan. Secara umum mereka adalah terbaik dalam setiap kebaikan. Namun
Ada yang sangat menonjol di jihad umpamanya, ya, seperti Khalid bin Walid. Ada yang menonjol pada periwayatan hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang menonjol pada Al-Quran, ya, seperti Zaid bin Sabit atau Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud atau Ubay. Dan ada yang menonjol pada amanahnya, ya, seperti siapa? Abu Ubaidah dan seterusnya. Untuk persoalan ibadah, dalam artian paling banyak sholat lailnya, paling banyak puasa sunnahnya, maka yang paling terkenal di antara mereka adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang kita akan bacakan ini, yang disebutkan sampai 8 ini, pada hakikatnya hadis yang satu dengan beberapa tambahan-tambahan saja, ya. Artinya ada beberapa tambahan lafaz yang tidak terdapat pada hadis yang lainnya. Kan itu kalau kita sudah bahas hadis yang pertama, maka kita tinggal membahas beberapa tambahan-tambahan lafaz di hadis-hadis yang berikutnya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, seorang anak sahabat yang terkenal, Amr ibn al-As. Amr bin As, seorang yang terkenal dengan kecerdasannya dan yang menaklukkan kota Mesir atau yang membuka kota Mesir. Dan beliau radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang dulu merupakan, ya, Abdul Amr bin As, ya, bapaknya seorang, ya, sahabat yang terkenal sebagai pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah, lalu mendapatkan hidayah dan akhirnya beliau bertobat dan berhijrah, dan sebelumnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta untuk diyakinkan bahwa kalau beliau berhijrah, beliau betul-betul akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lampau, ya, karena beliau merasa dosa-dosanya pada masa jahiliyah terlalu berat. Di antaranya sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ingin berniat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita menjamin bahwa al-hijratu tajubbu ma qablaha au at-taubah tajubbu ma qablaha au al-hijrah tahdimu ma qablaha, dan seterusnya, ya, berapa lafaz-lafaz yang menjelaskan bahwa hijrahmu, tobatmu akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan yang lalu. Dan setelah beliau masuk Islam, beliau menjadi seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi SAW dan sangat memuliakan Nabi SAW, sehingga beliau mengatakan, seandainya saya diminta untuk menggambarkan bagaimana wajah Nabi SAW, bagaimana wajah beliau, bagaimana rupa beliau, saya tidak akan bisa menjelaskannya karena saya tidak pernah berani menatap wajah beliau berlama-lama, ya, karena beliau sangat segan, apalagi kalau mengingat masa-masa lalunya. Beliau mengatakan, seandainya saya meninggal pada masa itu, maka saya sangat berharap saya masuk surga, ya. Ini beliau katakan menjelang kematiannya, ya, menjelang kematiannya, karena di saat itu beliau sangat takut, dan beliau mengatakan, saya telah melewati 3 fase kehidupan. Fase pertama, kalau saya meninggal pasti saya masuk neraka karena saya adalah pembenci Nabi SAW. Fase kedua, seandainya saya meninggal pada waktu itu, saya berharap saya bisa masuk surga karena waktu itu saya betul-betul mengijlal Nabi SAW. Dan setelah itu beberapa kejadian-kejadian yang terjadi, lalu beliau mengatakan, adapun sekarang saya tidak tahu. Ini tentu saja karena warak beliau, ya, karena beliau, kita tahu beliau juga, ya, ada masa-masa setelah sepeninggal Nabi SAW, ya, ikut dalam perang fitnah antara sahabat juga, ya, beliau, ya, berada di pihak Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan seterusnya, ya. Tapi syahidnya beliau seorang sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Anak beliau ini sama-sama masuk Islam dengan beliau atau sedikit lebih dahulu daripada beliau, Abdullah bin Amr. Ini yang kita bahas hadisnya, ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan dalam buku-buku sejarah tercatat perbedaan umur antara dua sahabat ini, Amr bin As
dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma cuma 12 tahun. 12 tahun. Ya, artinya 12 tahun, ya. Kalau dia bapaknya 13 tahun, dia baru 1 tahun. Ya. Dia 10 tahun, bapaknya baru usia berapa? 23 tahun, ya. Atau 22 tahun. Ada ikhwah yang begitu? Tidak ada ya? Iya. Ikhwah palingan yang mungkin sudah ya 18 tahun sudah, Masya Allah, sudah sangat muda itu kalau gitu ya. Ada ikhwah yang nikah usia 18 tahun ya. Ya. Ini jaraknya cuma 12 tahun saja antara bapak dan anak. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ini sejak kecil tertarbiyah. Beda dengan bapaknya yang pernah mengalami masa jahiliyah. Adapun Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau memang sudah tertarbiyah sejak kecil, langsung mencintai Nabi SAW, dan sejak kecil menghadiri majlis-majlis Nabi SAW, bahkan tercatat sebagai penulis hadis-hadis Nabi SAW di masa ketika hampir dikata belum ada yang mau menulis hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada orang yang paling banyak hadisnya melebihi saya kecuali Abdullah bin Amr bin As. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada orang yang paling banyak hadisnya melebihi saya kecuali Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Fa innahu kana yaktub wa ana la aktub. Kenapa sampai Abu Hurairah mengatakan Abdullah bin Amr bin As yang lebih banyak? Karena Abdullah bin Amr bin As rajin menulis, ya. Punya buku apa? As-Sahifatu As-Sadiqah. Adapun saya tidak menulis, yang mengandalkan hafalan saja. Maka tidak ada yang kalahkan Abu Hurairah kecuali Abdullah bin Amr bin As. Tapi kalau ada yang bertanya, kenapa kenyataannya bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma hadis-hadisnya dalam buku-buku hadis tidak sebanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan itu kenyataan juga. Jawabannya kata ulama kita, karena beliau sibuk ibadah sehingga rajin bermajlis, tapi sibuk ibadah sehingga tidak terlalu sering meriwayatkan hadis. Beda dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di samping beliau rajin menghafal hadis, beliau juga riwayatkan kepada umat ini. Itu pun masih ada satu karung hadis yang beliau simpan, ya. Beliau tidak sampaikan karena hadis-hadis fitnah yang kata beliau, seandainya saya sampaikan maka mungkin saya sudah ditebas, ya. Ala kulli hal, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan ahli ibadah. Bukti beliau ahli ibadah adalah hadis kita ini, ya, hadis kita ini. Dan hadis kita ini asalnya adalah laporan dari bapak beliau Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika beliau sudah menikahkan anaknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dengan seorang wanita yang salihah, yang memiliki keturunan yang baik-baik, artinya dari keturunan bangsawan. Lalu Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada istrinya, kadang mengunjungi istri dari Abdullah bin Amr, bagaimana kamu dapatkan anakku? Lalu sang istri mengatakan, sungguh seorang laki-laki yang ni'mar rajul, laki-laki yang terbaik, laki-laki yang sangat soleh, yang malam harinya dipakai untuk sholat lail dan sehingga tidak ada waktu untuk menyentuh istrinya, ya. Dan juga siang harinya digunakan untuk berpuasa. Laporan itu membuat Amr bin As merasa bersalah dan beliau merasa tidak sanggup untuk meyakinkan Abdullah bin Amr bin As bahwa apa yang dilakukan keliru, sehingga beliau laporkan kepada Nabi SAW. Karena itu dialog ini adalah dialog hasil laporan itu tadi. Ya, hadis-hadis ini adalah hasil laporan dari sang istri kepada sang mertua. Lalu Amr bin As radhiyallahu anhu menceritakan kepada Nabi SAW. Kita lihat hadisnya. Hadis yang ke-714, hadis itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal. Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukhbira, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kabarkan? Siapa yang informasikan? Bapaknya.
ya, Amr bin As. Jadi ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau bilang bapak saya ya sebagai penghormatan, walaupun dalam sebagian riwayat disebutkan hal itu. Anni aqul, bahwa saya berkata, wallahi la asumanna nahara, wallahi demi Allah la asumanna nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu. Demi Allah, beliau sudah bersumpah, saya akan terus berpuasa di siang hari dan terus bangun sholat di malam hari ma'ishtu, selama saya hidup di dunia ini. Ini sudah komitmennya. Ya, beliau sampai bersumpah untuk itu. Faqultu lahu qad qultu ma'ishtu. Faqultu lahu ma qultu bi abi anta wa ummi. Lalu Nabi SAW menasihati. Ya, walaupun tidak disebutkan sini, tapi Nabi SAW bertanya, apakah memang betul kamu mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan, iya. Saya telah mengatakannya bi abi anta wa ummi. Ini ucapan kehormatan kepada Nabi SAW. Artinya adalah, saya siap menebus demi engkau wahai Rasulullah, bapakku dan ibuku. Saya siap menebus bapak dan ibuku demi engkau wahai Nabi SAW. Kata Nabi SAW, fa innaka la tastati'u dzalika. Tapi kata Nabi SAW, engkau tidak bisa melakukan itu. Artinya engkau tidak akan bisa terus-menerus puasa siang hari dan sholat di malam hari. Fasum wa aftir. Maka diarahkan, hendaknya kamu berpuasa dan hendaknya juga kamu berbuka. Waqum wa nam. Hendaknya kamu sholat lail tapi tidur juga. Ya, karena dia komitmennya beliau bukan sekedar tiap hari sholat lail. Ya, kalau tiap hari sholat lail banyak yang melakukannya. Tapi komitmennya beliau malam harinya beliau tidak tidur, beliau sholat terus. Wasum minasyahri salasata ayyam. Maka puasalah, ya. Puasa yang direkomendasikan pertama kali untuk beliau adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Wa dzalika mithlu siyam ad-dahr. Karena itu seperti puasa terus menerus. Qultu inni utiqu afdala min dzalik. Saya, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sanggup melakukan yang lebih afdal dari itu. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau begitu, puasa 1 hari lalu buka 2 hari. Ya. Puasa apa ini? Bukan juga puasa Senin Kamis, ya. Puasa Senin Kamis, ya. Kalau puasa Senin Kamis berapa itu? Ya. Kalau puasanya dari Senin ke Kamis, iya, puasa 1 hari. Ya. Tapi dari Kamis ke Senin berapa hari tidak puasa? 3 hari tidak puasa, ya. Ya. Tapi intinya diajarkan ini dulu, bertahap. Yaitu kalau tidak mau sehari, kalau tidak mau 3 hari sebulan saja puasa, maka puasa 1 hari lalu buka 2 hari. Qultu inni utiqu afdala min dalik. Beliau bilang, saya masih sanggup lebih dari itu wahai Rasulullah. Qal fasum yauman wa aftir yauma. Kalau begitu, puasa 1 hari dan buka 1 hari. Buka maksudnya tidak puasa 1 hari. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam. Itulah puasanya Nabi Daud alaihissalam, wa huwa afdalu siyam, dan itulah puasa yang terbaik. Itulah puasa yang terbaik. Faqultu, saya berkata, inni utiqu afdalah min dalik. Ini sudah puasa Daud ini ditawarkan. Tapi beliau masih bilang, saya sanggup, saya masih kuat. Utiqu, saya masih kuat. Taqah, ya, saya masih kuat melakukan yang lebih afdal dari itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la afdalah min dalik. Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Ya. Hari. Berarti 300 hari 1 tahun. Dan ini menjelaskan ya kenapa sebagian ulama mengatakan hadis ini bahwa makna puasa asyam li wa ana bihi, ya ini sesuatu yang menjelaskan penafsiran bahwa hanya saya yang tahu balasannya, ya,